Halo, halo, halo. Yo. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Mohon maaf, ada gangguan suara sedikit. Ada pembangunan di dekat sini, tapi daripada kita nggak take-take, Betul. langsung aja deh. Ini sekalian ya. Yes, harusnya sih masih ketangkap. Oke, saatnya Windbreaker. Aku lupa edisi terbitan Indonesianya udah sampai berapa belas, apakah 15, 16, nggak tahu, tapi yang jelas di Kuratoru Udah ada 13. baru sampai 13 gitu. Nah, tadinya aku tuh nggak tahu sama sekali. Jadi sama Nanas dulu, aku bilang, "Nas, bukannya Windbreaker itu stop ya karena manggakanya plagiat?" "Bukan, Mas." Oh, kebalik kayak salah. "Bukan, Mas. Itu yang Itu Korea." manhwa Korea. Itu manhwa webtoon. Betul. Loh, emang ada Windbreaker lainnya nggak ada? Nah, itu makanya waktu pertama kali aku tahu Windbreaker nih. Sebelum animenya tayang ya. Aku pertama tahu tuh nyari-nyari info dulu ini tentang apa, kok kayaknya seru. Nah, ketemunya tuh cuman manhwanya aja. Cuman versi Koreanya aja. Okay. Dan ternyata beda cerita, beda yang nulis. Enggak, ya, cuma Nggak judulnya ada hubungannya aja. kan. Cuma Kebetulan judulnya sama aja. aja. Ya. Karena cukup general juga kan judulnya. Ah. Nah, ternyata setelah animenya rilis, lebih populer animenya. Iya. Nah, aku tahu animenya tuh di seliburan di timeline terutama YouTube ya, saya potongan apa segala macam tuh ada short segala macam gitu. Terus kupikir ini tuh versi anime dari webtoon itu. Nah, kupikir tuh begitu. Jadi begitu Nanas bilang, "Beda, Mas." Loh, beda. Di sini ada. Ada, Mas, sampai 13. Terus saya lihat, dah, ini shonen sekali. Shonen Ini banget bacaan saya ini. Jadi mari kita masuk ke sini. Apalagi apa? Berantem gitu. Nah, betul. Mas Bagas banget ini. Betul. Jadi, nah ini kebetulan pas Han itu tidak bukan tidak ya, maksudnya emang ngikutinnya animenya. Aku ngikutin manganya awal-awal aja pas sebelum animenya tayang, tapi begitu anime tayang aku lanjut ke animenya. Lanjut ke anime gitu. Walaupun ada jeda season 1 season 2, kamu nggak meluangkan untuk sebenarnya kalau ngomongin animenya ya, season 1 itu kan gantung bisa dibilang. Oke, Cuman waktu itu anime season 1 selesai nggak lama langsung pengumuman season 2. Jadi aku nunggu aja bentar gitu loh. Iya. Nah, sementara aku baca mangganya 1 sampai 13, terus penasaran animenya gimana. Oh, udah sampai season 2. Cek. Oh ya udah. Oke, animenya itu nggak yang well produced banget. Enggak. Tapi seenggaknya kalau secara battle itu masih oke lah. Oke. Battle-nya oke kok. Bahkan visualnya ada masih oke, Bang. Visualnya oke, bahkan ada gerakan-gerakan detailing yang lebih daripada di mangganya tuh ada gitu. Cuman karena improvement, cuman karena aku udah terlanjur baca mangganya, jadi aku nggak terlalu into animenya gitu. Ya udah tahu ceritanya begitu gitu. Kalau secara dramatisasinya kan jelas animenya ya. Makanya seiyunya lah. Pertama seiyu ada musiknya juga gitu, jelas lah. Kalau ini mah to the point sekali. Jadi sebenarnya ini kesimpulanku adalah ini tuh cerita yang tidak perlu. Ya, gimana ya? Mungkin tuh kalau kita dengar konsep cerita yang seperti ya, kayak ada berandalan, terus udah biasa lah ya. Itu biasa lah, tapi mungkin tuh lebih ke ini. Biasanya cerita yang kayak gini tuh buat zero to hero mungkin. Iya. Jadi cerita impian orang, dia misalkan di bawah terus pengen naik ke atas, tapi menurutku di sini tuh nggak kejadian kayak gitu Windbreaker tuh. Karena si Haruka Sakura itu tokoh utamanya itu dari awal tuh dia udah kelihatan kuat, udah diliatin kuat gitu loh. Iya. Tapi selama perjalanan itu bukan nunjukin dia jadi semakin kuat, tapi dia mengerti arti kekuatan itu sendiri. Ya, jadi paham arah hidup, jadi paham sekeliling gitu. Apakah kuat itu secara kalau berantem itu jago, kalau bisa ngalahin banyak orang. Tapi setelah dia masuk ke sekolahnya yang baru ini, ke Bofurin itu. Gengnya ya, Bofurin tuh gengnya. Bofurin tuh ya. Bofurin gengnya sekolahnya namanya Furin. Nah, terus ketemu sama Umemiya, ketua sama teman-temannya juga. Nah, itu dia baru kayak nyadari gitu loh. Jadi yang dimaksud itu menjadi kuat tuh ya seperti ini. Dan dia nggak pernah tahu atau dapat itu sebelumnya. Karena sebelumnya dia nggak pernah mungkin nggak ada temennya gitu. Ya. Sampai sekarang di season 2 jelas belum ada flashback tentang dia itu siapa, seperti apa. Aku nggak tahu di manga yang bahkan teman-teman yang ngikutin di digital juga mungkin kan udah ada yang tahu, mungkin udah jauh. Tapi maksudku balik lagi bahwa ini sebenarnya beliau ini kan kreator komik juga ya. Kalau kalian tahu The 5, ini yang garap gitu. The 5 dari Forte Comic gitu. Jadi ini komik ini, premis ini dengan gambar seperti ini
kalau dikerjakan oleh kreator Indonesia dan terbit di Indonesia mungkin nggak terlalu laku. Karena pertanyaan sederhana adalah, ini murid sekolahan, mereka tuh sekolah nggak sih? Makanya mereka kayak datang nongkrong rapat terus, mereka sendiri. Iya, mereka tuh kayak, gurunya mana? Gurunya nggak ada, nggak pernah diliatin. Gitu. Sekolahnya ya udah datang nongkrong, terus tiba-tiba ayo patroli yuk. Ya. Ngapain? Membela kota, pelindung kota. Anak-anak sekolah ngapain patroli keliling? Gitu. Tapi ya ditunjukin kalau orang-orang kota tuh malah support. Nah, ini orang-orang kotanya gimana sih? Betul, malah mendukung tidak sekolah. Malah mendukung anak-anak tidak sekolah. Ya gitu, mungkin karena memang kasus premanisme di situ banyak, jadi harus ada yang ngelindungin mereka. Tapi, kayak fair aja. Ya gitu. Sekali lagi ya, hal kayak gini di Jepang mah sudah sangat umum. Ya, mungkin sudah sangat umum. Maksudnya ya. cerita komik seperti ini, manga tuh kayak gini, premisnya tuh udah umum banget. Nah, sebetulnya kalau di melangkah lebih dalam lagi juga nggak banyak hal yang bisa kita dapat ya. Maksudnya secara ini kan, secara karakter, secara kehidupan, secara pelajaran hidup sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa nggak bisa diambil lah. Iya, maksudnya tapi serunya iya. Serunya seru banget. Bahkan nanti ada turnamen segala macam, bagaimana setiap sekolah membela kehormatannya sendiri, gitu-gitu tuh setiap sekolah punya, setiap orang juga punya masa lalu yang bisa bikin kita relate. Itu tuh juga oke, dan itu memang keunggulannya storytellingnya manga. Betul. Emang di situ gitu. Jadi setelah aku pikir-pikir, aku baca 1-13 ini sebenarnya kita ngapain di sini tuh? Iya, maksudnya cuma mereka ini ngapain? Bolak-balik selesai. Bolak-balik selesai kayak gitu. Jadi, apaan sih ini gitu. Mungkin ya ada tetap dijelaskan si Sakura ini pengen jadi yang terkuat, pengen jadi top gitu. Tapi ya begitu ngeliat si topnya yang paling top di sekolah itu, si ya, Umemiya. Dia melihat si topnya begini ya, kayak nggak tahu, kayak dia mungkin kehilangan arah gitu, jadi kehilangan tujuannya gitu. Bukan patah kan, jadi patah banget. Dia kayak nggak ngejar pengen jadi top lagi, karena yang paling top aja bukan top karena bertarung, tapi mungkin bisa dibilang karisma sih. Betul. Bahkan pertarungannya Umemiya itu juga aku nggak ngelihat sehingar-bingar itu. Emang sengaja ngalah sih. Sengaja ngalah, tapi aku rasa kalau dia full power juga kayaknya. Nah, nggak tahu juga ya. Iya, kita mungkin dia di sini belum juga. Ya, artinya dia sendiri mengakui bahwa ada 2 orang yang dulunya sekolah di Furin yang nggak bisa dia kalahin, kayak gitu. Jadi ya kondisinya tuh seperti itu. Si Sakura tuh pada akhirnya juga, yang aneh juga pada teman-temannya, aku dukung dia ketua kelas, aku dukung dia ketua kelas. Ini siapa sih? Ya, kenapa gitu? Ini kan belum saling kenal gitu. Maksudnya Sakura juga dia punya personality yang seperti itu. Bilang dia tsundere gitu. Iya, betul. Tapi tiba-tiba teman-temannya kayak, aku support kamu banget gitu loh. Padahal ada mekanik storytelling yang apa ya, Han? Kamu mungkin lebih ngerti ya, bahwa ada di skip lah. Tiba-tiba sampai ke situ. Ini kan logikanya kalau Windbreaker ini adalah komik tahun 80-an awal 90-an, logikanya dia berantem dulu sama semuanya. Pasti berantem dulu. Iya kan, sama semua satu sekolahan, sehingga kayak paling nggak dia mau ngebuktiin gitu loh. Dia ngebuktiin posisinya dia, tapi di sini kayak kita suportif banget gitu. Iya, tapi ya dunia komik Jepang emang udah melalui itu semua gitu. Jadi mungkin ya emang mencoba ini sebuah start yang baru, start yang berbeda gitu. Toh pada akhirnya kita ngikutin anime ataupun manganya juga bisa menerima kok. Pada akhirnya kan seperti itu, dan secara franchise ini ya works juga, maksudnya animenya juga orang senang nontonnya gitu. Bener, karena kalau mungkin ya karena ada demografi juga, mungkin penggemarnya juga lebih banyak perempuan juga karena karakternya banyak laki-lakinya ya. Betul. Tapi secara berantemnya juga ya cocok buat anak laki-laki juga. Seru gitu loh dilihat. Nah, masuk ke, karena Han udah bilang cara berantem, masuk lagi ke sini aku seneng adalah, jujur aku agak bosen, bukan artian jelek ya, tapi aku agak bosan dengan permainan jurus. Di sini tidak ada. Nah, di sini tidak bener ada. Kayak ini berantem aja gitu, pukul aja, nggak ada nyebut jurus apa-apa. Nggak ada, meskipun ada beberapa karakter yang pakai gerakan tertentu yang kayak aikido, kayak memanfaatkan energi lawan. Intinya masih bela diri. Masih bela diri. Ada yang German suplex, ada yang memang berantemnya brutal street fighter gitu. Termasuk Sakura cukup street gitu. Nah, setelah bertahun-tahun dicekoi kayak terutama Kimetsu no Yaiba ya, pernapasan apa segala macam gitu, di sini tuh nggak ada. Jadi menurutku sih menyenangkan, ringan lah.
ringan. Jadi apa ya, kayak mau dibilang realistis juga sebenarnya enggak sih. nggak juga, tapi kita nggak jadi mikirin lore. Kita nggak jadi mikirin, oh ini ternyata ini kenapa belajarnya ke sini. Bisa dia berguru berapa tahun di gunung gitu bisa. Enggak, ini anak gitu. Sekolahan yang sebenarnya sekolahan aja tapi sekolahan aneh sih. Ini emang kayak gitu aja gitu. Nah, emang Bofurin itu pelindung kota ya. Emang dari awal pelindung kota lah. Dari awal emang kita buka halaman 1 aja kalau di manga itu udah barang siapa yang begini akan dibersihkan. Ada sumpahnya gitu. Iya. Kita akan melindungi kota. Nah, cuman lore-nya adalah ini kota seberapa besar dan ada berapa banyak sekolah dan world building-nya gimana. Nah, itu dia. Nah, itu yang kita belum tahu karena ada anak-anak sekolahan yang pakai masker, pakai kayak pokoknya atributnya aneh-aneh lah kayak gitu. Itu juga ada gitu. Jadi ya tapi ini menarik untuk teman-teman cosplay sih. Cosplayer tuh kayak kalau mau main geng-gengan kita bisa bikin geng kayak gitu ya. Furin, kita bisa bikin geng lain segala macam. Meskipun di Jogja aku belum melihat sebegitu bermunculan sih. Aku lebih sering lihatnya perempuan sih tapi yang perempuan ya. Dibanding laki-lakinya. Iya. Itu apalagi Han soal ini aku nggak begitu banyak bisa karena kalau soal cerita aku aja karakternya kebanyakan. Ini poin yang aku mungkin agak gatel ya bisa dibilang karena dari awal itu karakter yang ditunjukin itu udah banyak banget. Betul. Dan aku tuh kalau baca cerita terutama yang begini ya, itu pasti ngapalin karakter dulu. Oke. Nanti ini siapa? Apakah nanti dia relevan di akhirnya atau enggak? Nah, masalahnya di sini tuh tiba-tiba semua karakter kayak udah dikeluarin langsung. Betul. Mereka belum dikenalin, udah ngenalin karakter baru lagi. Betul. Apalagi geng baru lagi gitu. Pertama itu kan ya teman-temannya dulu lah misalkan. Yang dikenalin juga cuma seberapa, tiba-tiba mereka kayak ya tadi itu, mereka langsung akrab, langsung bonding banget. Ada satu yang kesusahan, ayo kita bantu, kita sergap geng lawan gitu. Iya. Nanti setelah arc itu selesai, baru ada ternyata di Furin kakak kelas yang baru muncul lagi atau teman sekelas. Dan aku ngelihat Han di buku berapa ya? Aduh, sorry. Waktu apa itu? Ini. Jadi Sakura itu di tempat kafenya itu diserang, terus kemudian ada 2 temennya, yang satunya Kemayu, yang satunya yang Jerman Suplex, yang badannya gede banget, yang nggak gede banget sih, yang pakai bandana di sini. Pada saat mereka dijejer, terus yang kaca, yang mata satu ini siapa namanya? Si Suwo. Suwo bilang, udah kita minggir aja, mereka bertiga tuh kuat sekali kok. Ada kan adegan itu? Di anime juga aku pas nonton, pas adegan itu aku nggak tahu bener apa enggak, ini cocokologi dan teori konspirasiku aja ya. Itu tuh kayak Sakura sebagai Tanjiro, dan satunya ada si Zenitsu, satunya ada si babi siapa? Inosuke gitu. Jadi saking populernya mereka kayak dibarengin terus maksudnya ini jadi trionya nih. Trionya mereka bertiga ya. Meskipun secara karakteristiknya beda ya secara bisa dibilang sebenarnya nggak terlalu sih, tapi mungkin ada intensi ke situ. Tapi pada akhirnya kan Sakura itu kemana-mana. Betul. Dia nongkrongnya sama siapa aja. Karena setelah arc itu kan setelahnya mereka ya satu kelas, terus setelah itu lagi mereka sama ada pisahnya terus sama seniornya. Sama senior kan mereka bertiga tadi kan nggak ngumpul gitu. Ada yang arc-nya Sakura sama Sugishita gitu. Maksudnya pendiam tapi sama-sama mengincar posisinya Umemiya. Kalau Sugishita tuh kayaknya lebih ke respect ke Umemiya gitu. Iya, tapi kan dia pengen Sugishita kan dari awal bilang, siapa yang bilang mau jadi nomor 1? Ayo sini. Kan gitu dia tuh lebih ke kayak nggak mau ngebiarin orang lain. Ada orang lain Umemiya gitu. Makanya si Sakura ketika bilang pengen jadi nomor 1, pengen ngalahin Umemiya mungkin apa ya. Iya, di awal kelas itu. Ya dia jelas nggak terima dong. Iya. Tapi itu sebenarnya jadi konflik yang bagus kalau misalkan dieksplor. Sayangnya agak kurang aja gitu. Mereka kayak ya udah, mereka kayak barengan aja tapi nggak temenan gitu. Cuman berdua bareng aja, kuat tapi nggak temenan. Betul. Nah, jadi kalau diteliti lebih lanjut, dimasuk lebih dalam tuh ada cukup banyak hal yang aneh sih menurutku. Secara mekanik penceritaannya tuh aneh, termasuk ya tadi kita udah bilang guru, terus kita bilang orang tuanya siapa? Orang tuanya tuh nggak dijelasin sama sekali. Ini gimana gitu. Jadi ya udahlah gitu. Artinya mau gimana pun juga aku tetap salut bahwa Satoruni itu bisa bikin sesuatu yang remeh-temeh, recehan, jadi bisa jadi seru lah gitu. Punya value yang bervolume-volume gitu. Gini loh. Wow, ini mah
lumayan panjang juga. Panjang ini. Apalagi kayaknya setelah animenya tayang tuh jadi lebih naik lagi. Mungkin ya, jelas betul. Oke, apalagi dari aku sih cukup sih. Aku udah lega untuk menyampaikan ini. Kadang-kadang tuh pengen Han sebagai kreator bikin hal yang kayak gini tapi berkesinambungan gitu. Iya, bisa apa istilahnya payu lah Istilahnya payu. Kalau komik Yonkoma komedi mah udah ya, jelas. Pasti kan udah kayak gitu. Terus-terusan aja gitu. Tapi kalau yang ini intinya ada cerita bisa berlanjut terus gitu dan ya action gitu. Kayaknya Satoru Sensei juga mikirin lore juga enggak. Kayaknya apa sih gitu kayaknya. Ini tuh apa sih gitu. Tapi nggak yang sekosong itu ya, juga sih. Nggak secisi itu, nggak se-cringe itu, nggak sekosongan itu memang gitu. Memang ada. apa nih? Ya kita pengen tahu aja gitu. Ini nanti berantem sama siapa lagi? Nanti mereka gimana lagi gitu. Ya. Apalagi kan kayak ada dua senpai senpai atau siapanya Umemiya itu. Oh iya. Dua karakter mantannya dari Furin itu ya. yang ditis juga kan. Nanti kan ditis lagi ada siapa lagi karakter gitu yang apa istilahnya? Tetap bikin kita penasaran gitu. Betul. Ada level-levelnya lah yang kebuka. Aku jadi ingat kalau kita baca dan ngomongin Bleach, Ichigo itu juga anak sekolahan. Yeah. Tapi ada sekolahnya, ada gurunya, ada murid-muridnya, gitu loh. Dia juga ngalamin hal yang kejadian yang di luar anak sekolahan. Di luar aneh-aneh. Gitu. Tapi ya karena Bleach kan nggak semua orang bisa ngelihat betul, juga kan. Betul. Dan dia juga makin lama mainnya di sana, meninggalkan dunia sekolahannya. Gitu. Oke, itu aja teman-teman untuk Windbreaker. Aku juga menantikan season 3-nya gitu, jadi ya kita lihat akan seperti apa dan lanjutannya lah. Dan live actionnya tuh kayak nggak tahu, kayaknya sih nggak tayang. Nggak kedapatan ya? Iya, di movie live actionnya tuh Indonesia nggak kedapatan, tapi ya who knows lah. Gitu. Thank you, sampai ketemu lagi teman-teman di obrolan manga berikutnya. Bye.